Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Prof. Halo, Iya, Prof. mana temannya yang lain Sucipto? Kurang tahu ya, Prof ini. Sucipto mana temannya? Kurang tahu, Prof. Saya kabar dulu, Prof. Kenapa tidak ada suaranya Sucipto? Oh, iya, Prof. Tunggu, tunggu. Halo, Sucipto? Halo, halo, iya, Prof. Apakah sudah ada, Prof, suaranya? Halo, Sucipto? Iya, Prof. Iya. Kenapa suaranya Sucipto tidak kedengaran? Kurang tahu, Prof. Halo, 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 Prof. Iya. Apakah sudah kedengaran, Prof? halo. Halo, iya. Iya, Prof. Mana temannya yang lain? Sudah ada 3 orang yang bergabung, Prof. Kalau Nus dan Nur sudah ada? Nus dan Nur. Nus dan Nur. Yang bertugas sudah ada. Yang bertugas apa sudah ada ya?
Ya, Pak, hadir. Siapa yang bertugas? Besar suaranya. Nisrina Fatin Hamidah, Pak, sama Dengan Nur Alim. dengan siapa? Nisrina Fatin Hamidah sama Nur Alim, Pak. Mana temamu? Eh, sedang saya hubungi, Pak. Kuliah juga belum datang. Mana Nur Alim kuliah? Hadir, Prof. Maaf, Prof, saya lupa rename namanya. Besar-besar suaramu ya, kecil semua. Tabe, Pak, Nur Alim sedang berusaha join, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hampir semua hadir semua, kita mulai perkuliahan hari ini. Diharapkan suaranya besar ya, mempresentasikan dan tidak harus cepat, pelan. Silakan dimulai. Izin share screen, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu teori tes. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu yang telah menyempatkan waktunya untuk masuk pada perkuliahan pada sore hari ini. Baik, perkenankanlah kami membawakan materi teori tes dengan subbab reliabilitas yang dimana dibawakan oleh saya sendiri sebagai Nur Alim dan rekan kelompok saya yaitu Nisrina Fatin Hamidah. Jadi langsung saja, adapun pemateri pertama itu rekan saya yakni Nisrina Fatin Hamidah. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun kami di sini akan membawakan materi di bab 11 yang berjudul reliabilitas. Pada bab pertama yakni dasar,
Hakikatnya, reliabilitas adalah tingkat kepercayaan terhadap skor atau tingkat kecocokan skor dengan skor sesungguhnya. Reliabilitas ini dihitung pada hasil uji coba dan pada hasil uji sesungguhnya. Di mana makin cocok skor, di mana jika hasil uji coba ini makin cocok dengan skor sesungguhnya, maka makin tinggi tingkat reliabilitasnya. Adapun sumber ketidakcocokan dari reliabilitas adalah kekeliruan yang acak. Yang kedua, fungsi reliabilitas. Terbagi dua, yakni yang pertama pada konstruksi alat ukur. Perhitungan reliabilitas berguna untuk melakukan perbaikan pada alat ukur yang dikonstruksi. Yang kedua, pada pengukuran sesungguhnya. Perhitungan reliabilitas untuk memberi informasi tentang kualitas skor hasil ukur kepada mereka yang memerlukannya. Yang ketiga, perbaikan alat ukur. Bisa dilihat pada slide kami, di mana alat ukur baru diuji coba pada responden uji coba. Selanjutnya, alat ukur perbaikan diuji coba kepada responden uji coba. Di mana di sini semua uji coba dilakukan pada responden yang sama atau responden yang setara. Yang keempat, validasi silang. Validasi silang adalah uji coba kepada responden setara yang lain, di mana alat ukur baru diuji coba kepada responden uji coba A dan alat ukur perbaikan diuji coba kepada dua responden, yakni yang pertama responden uji coba A dengan validasi tidak silang dan responden uji coba B pada validasi silang. Yang kelima, indeks reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Bisa dilihat di atas, di mana T sama dengan skor tes dan A sama dengan skor aktual. Sehingga untuk mendapatkan indeks reliabilitas digunakan rumus sigma T dibagi sigma A sama dengan rho AT. Dan untuk mendapatkan rumus koefisien reliabilitas digunakan sigma kuadrat T dibagi sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat A dikurang sigma kuadrat K dibagi sigma kuadrat A yang menghasilkan 1 dikurang sigma kuadrat K dibagi sigma kuadrat A, yakni rho AA. Selanjutnya, koefisien reliabilitas. Indeks reliabilitas menggunakan simpangan baku skor tulen T dan skor amatan A. Skor tulen ini tidak diketahui sehingga cara ini tidak praktis atau kurang praktis. Koefisien reliabilitas menggunakan variansi skor tulen T dan skor amatan A atau menggunakan variansi skor keliru K dan skor amatan A. Namun, koefisien reliabilitas juga menggunakan koefisien korelasi di antara dua skor. Sehingga cara ini praktis dan banyak digunakan. Ada banyak macam koefisien reliabilitas bergantung kepada cara menggunakan kesamaan atau kesetaraan pada alat ukur. Bab selanjutnya, koefisien reliabilitas, stabilitas, dan ekivalensi. Terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ukur-ukur ulang, dikenal juga sebagai uji-uji ulang atau tes retest untuk melihat kestabilan jawaban responden. Adapun untuk cara pelaksanaannya itu, responden menempuh 2 kali pengukuran pada alat ukur yang sama dengan diselingi selang waktu. Selang waktu tidak terlalu singkat karena responden bisa saja masih mengingat uji sebelumnya dan juga tidak terlalu lama sehingga responden sempat berubah. Selang waktu yang ideal itu sekitar 3 pekan. Koefisien reliabilitas. Koefisien korelasi linear di antara skor ukur dengan skor ukur ulang. Pada reliabilitas ini dilihat apakah hasil ukur ulang masih sama dengan hasil ukur. Apakah jawaban responden stabil sehingga dinamakan reliabilitas stabilitas. Korelasi ini dilakukan pada skor responden saja tanpa memperhatikan dari komposisi butir. Komposisi butirnya di sini boleh apa saja dengan sasaran yang tidak perlu sama. Contohnya bisa dilihat pada slide kami di atas, di mana responden terdiri atas 12 orang. Dan uji pertama bisa dilihat di atas dengan uji ulang. Dengan menggunakan rumus rho AA sama dengan rho ukur dikurang rho ukur ulang,
maka menghasilkan 0,67. 0,67 inilah yang merupakan koefisien reliabilitas. Korelasi reliabilitas, maaf. Yang kedua, ukur-ukur setara dikenal juga dengan uji-uji setara atau uji paralel. Digunakan untuk melihat ekivaliansi dari kedua pengukuran itu. Adapun untuk pelaksanaannya, yakni responden menempuh 2 kali pengukuran setara dengan atau tanpa selang waktu. Koefisien reliabilitas adalah koefisien korelasi linear di antara skor ukur dengan skor ukur setara. Pada reliabilitas ukur-ukur setara ini dilihat apakah hasil ukur setara masih mirip atau sama dengan hasil ukur. Apakah jawaban responden ekivalen sehingga dinamakan reliabilitas ekivalen. Korelasi dilakukan pada skor responden tanpa memperhatikan komposisi butir. Selanjutnya, bab ketiga yakni koefisien reliabilitas pilahan. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pilah paruh atau Spearman-Brown. Laksanaannya, butir dibuat secara pasangan, yakni sepasang demi sepasang. Biasanya, pasangan ini berpasangan dengan, biasanya pasangan urut ganjil berpasangan dengan nomor urut genap. Contohnya itu, satu berpasangan dengan 3, satu berpasangan dengan nomor 2, nomor 3 berpasangan dengan nomor 4, dan seterusnya. Pada pilah paruh ini terdapat 2 subskor responden, yakni subskor nomor urut ganjil dan subskor nomor urut genap. Adapun persyaratan untuk pilah paruh ini yakni pasangan butir harus betul-betul sama atau setara. Untuk menyederhanakan rumus koefisien reliabilitas, variansi subskor haruslah homogen. Variansi subskor nomor urut ganjil dianggap sama dengan variansi subskor nomor urut genap. Bisa dilihat pada contoh di atas. Yakni pada ke-20 responden dengan butir subskor ganjil yang berjumlah 6, yakni 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan butir subskor genap yang berjumlah 6 juga, yakni 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Adapun untuk koefisien korelasi linear subskor adalah rho PP sama dengan 0,66. Sehingga koefisien reliabilitas pilah paruh atau koefisien reliabilitas Spearman-Brown adalah rho SB atau rho Spearman-Brown sama dengan 2 dikali 0,66 dibagi 1 ditambah 0,66 yang menghasilkan 1,32 dibagi 1,66 yang menghasilkan hasil akhir 0,88. 0,88 di sini adalah hasil pilah paruh Spearman-Brown. Yang kedua, ada pilah paruh rulon. Pilah paruh rulon ini menggunakan selisih di antara subskor ganjil dan subskor genap sebagai sumber kekeliruan, di mana variansi dari selisih subskor merupakan bagian keliru dari variansi seluruh skor. Jika setiap subskor dinyatakan sebagai D, maka koefisien reliabilitas rulon dapat dinyatakan dengan rumus rho rulon sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat D dibagi sigma kuadrat A, di mana koefisien reliabilitas ini lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan koefisien reliabilitas Spearman-Brown yang sebelumnya, karena rulon di sini menganggap bahwa variansi keliru terjadi pada selisih subskor pilahan, yang berarti jika tidak ada selisih pada subskor pilahan, yakni butir di dalam pilahan itu setara sepasang demi sepasang. Namun, pasangan butir yang berbeda boleh saja memiliki sasaran ukur yang berbeda pula. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide di atas, di mana responden terdiri dari 20 orang, dan AGJ atau A ganjil terdiri dari 3, 5, 2, dan seterusnya, dan AGN atau A genap terdiri dari 4, 6, 3, dan seterusnya. Dimasukkan ke rumus, rho PP, rho pilah paruh sama dengan 0,72, rho SB atau Spearman-Brown sama dengan 2 dikali 0,72 dibagi 1 ditambah 0,72 yang menghasilkan 0,83. Sehingga jika dimasukkan di rumus, R rulon
Rho rulon sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,65 dibagi 3,85 yang menghasilkan 0,83. Jenis yang ketiga itu pilah L atau rumus ramalan Sperman-Brown. Bisa dilihat di atas, alat ukur diperpanjang dengan pilah paruh yang setara sehingga menjadi pilah L. Ini pilah L. Untuk responden ke G, skor responden pada alat ukur pilah ini adalah AG1 sama dengan TG1 ditambah KG1. Selanjutnya AG2 sama dengan TG2 ditambah KG2, dan seterusnya hingga AGL. Di sini adalah pilah L sama dengan TGL ditambah KGL. Untuk korelasi di antara dua pilihan, berurutan terjadi di antara pilihan A1 dan A2, A2 dan A3, dan seterusnya hingga AL kurang 1 dan AL. Atau pada umumnya bisa dinyatakan juga untuk pilah paruh L ini, AR dan AS dengan R sama dengan 1, 2, hingga seterusnya, hingga L kurang 1, dan S sama dengan 2, 3, dan seterusnya hingga L. Baik, masih di pilah L. Karena semua pilihan adalah setara dan memiliki variansi yang sama, maka diperoleh rumus sigma kuadrat TR sama dengan Rho AR AS sigma kuadrat AR. Dan koefisien reliabilitas Sperman-Brown dari Rho AA sama dengan sigma kuadrat T dibagi sigma kuadrat A. Jika diperhatikan di bagian sigma AT-nya, maka akan diperoleh rumus akhir yakni L pilah, L kuadrat Rho AR AS sigma kuadrat AR. Selanjutnya, jika kita perhatikan pada sigma kuadrat A, akan diperoleh rumus akhir L sigma kuadrat AR dalam kurung 1 ditambah L dikurang 1 Rho AR AS tutup kurung. Jika dimasukkan ke rumus ramalan Sperman-Brown, maka menjadi Rho Sperman-Brown sama dengan L Rho PP atau pilah paruh dibagi 1 ditambah L pilah dikurang 1 dikali Rho pilah paruh. Untuk pembahasan rumus sebelumnya, alat ukur terdiri atas L pilahan dan semua pilahan adalah setara dan memiliki variansi yang sama. Kesetaraan dapat dicapai dengan membuat nomor urut butir yang sama pada semua pilahan. Semua butir pada nomor 1 dan pada semua pilahan adalah setara. Demikian pula dengan butir nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain kesetaraan butir, komposisi butir juga boleh apa saja. Misalkan semua butir nomor 1 tentang matematika, semua butir nomor 2 tentang biologi, semua butir nomor 3 tentang bahasa. Perpanjangan alat ukur seperti ini meningkatkan koefisien reliabilitas yang diramalkan melalui rumus Sperman-Brown. Untuk contoh bisa dilihat pada slide kami di atas. Suatu hasil ukur model pilah paruh menghasilkan Rho pilah paruh sama dengan 0,68 dan Rho Sperman-Brown sama dengan 0,81. Alat ukur ini jika diperpanjang sampai pilah L sama dengan 5, jika masih tetap Rho PP sama dengan 0,68, maka koefisien reliabilitas Sperman-Brown berubah menjadi 0,91. Di mana di sini bisa kita lihat terjadi kenaikan dari yang awalnya koefisien reliabilitasnya itu hanya 0,81 naik menjadi 0,91. Untuk bab selanjutnya yakni koefisien reliabilitas konsistensi internal akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Alim, kepadanya saya persilakan. Oh, baik dari Saudara Fatin. Jadi saya akan melanjutkan di bagian D, yaitu koefisien reliabilitas konsistensi internal. Jadi yang pertama itu pilah paruh kombinasi butir. Pada koefisien reliabilitas Sperman-Brown, pilah paruh hanya pada urut ganjil dan genap. Kita dapat menyusun berbagai macam pilah paruh melalui kombinasi nomor urut butir. Misalnya untuk 6 butir
pilah paruh adalah seperti pada contoh kolom, yaitu terdapat dua pilah paruh. Yang pertama pilah paruh ganjil dan genap, di mana pilah paruh pertama berisikan butir 1, 2, dan 3. Kemudian untuk paruh kedua itu 4, 5, dan 6. Kemudian pasangan pada setiap pilah paruh adalah setara serta variansi kedua paruhan adalah sama. Karena setiap kombinasi pilah paruh digunakan, maka semua butir harus setara. Semua butir setara sehingga dikenal sebagai konsistensi internal. Koefisien reliabilitas dari semua pilah paruhan diratakan menghasilkan koefisien reliabilitas konsistensi internal. Di sini dibicarakan dua macam koefisien reliabilitas, yakni koefisien reliabilitas alpha Cronbach dan B koefisien reliabilitas Kuder-Richardson. Lanjut slide berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama yaitu koefisien reliabilitas konsistensi internal, yaitu alpha Cronbach. Kita lihat dengan mensubstitusikan pada kolom kotak pertama, yaitu sigma 2A sama dengan L sigma 2 AR ditambah L dalam kurung L kurang 1 balas kurung rho AR AS sigma kuadrat AR sama dengan jumlah sigma kuadrat AR tambah L kurang 1 balas kurung rho AR AS jumlah sigma pangkat 2 AR. Sehingga koefisien korelasi setiap pasangan pilihan menjadi, kemudian di sampingnya tadi kolomnya yaitu rho AR AS sama dengan sigma 2A dikurang jumlah sigma 2 AR per dalam kurung L dikurang 1 jumlah sigma 2 AR. Karena ada, katakan saja L pilihan setara dengan variansi sama, maka melalui koefisien reliabilitas Sperman-Brown, koefisien reliabilitas seluruh skor adalah kolom yang di sampingnya, rho AA sama dengan L rho AR AS per 1 ditambah dalam kurung L dikurang 1 balas kurung rho AR sama dengan atau menghasilkan L per dalam kurung L dikurang 1 ditambah 1 per rho AR AS. Kemudian menghasilkan L per dalam kurung L dikurang 1 ditambah dalam kurung L dikurang 1 jumlah sigma kuadrat AR per sigma kuadrat A dikurang jumlah sigma kuadrat AR. Kemudian menghasilkan L per L dikurang 1 dikali 1 per sigma kuadrat A dikurang jumlah sigma 2 AR ditambah jumlah AR sigma 2 AR per sigma 2A dikurang jumlah sigma 2 AR. Kemudian terakhir menghasilkan L dikurang L per L dikurang 1 dikali A kuadrat sigma A dikurang jumlah sigma kuadrat AR per sigma kuadrat A. Kini setiap pilihan dibuat berisikan satu butir saja, yakni butir KI, sehingga variansi P2AR sama dengan
sigma 2I. Kemudian dengan selanjutnya alat ukur mengandung N butir sehingga jumlah pilihan sama dengan jumlah L sama dengan N. Dengan demikian, semua butir adalah setara dan koefisien reliabilitas dikenal sebagai alpha Cronz menjadi rho A sama dengan N per N dikurang 1 kali sigma kuadrat A dikurang jumlah sigma kuadrat I per sigma kuadrat A. Selanjutnya, kita lihat contohnya seperti dari gambar. Dari suatu matriks skor diperoleh. Misalkan terdapat 10 responden dan memiliki 5 butir, maka kita dapat variansi skor responden adalah sigma kuadrat A sama dengan 52,36. Di mana variansi butir yaitu 1 sampai 5 sama dengan variansi butir 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan A kuadrat I. Kemudian variansi 1 sampai 5 sama dengan 20,30. Di mana koefisien reliabilitasnya adalah 0,77. Jadi pembahasan pada contohnya adalah pada koefisien reliabilitas alpha Cronz, semua butir di dalam alat ukur supaya setara. Dari bab 10 diketahui bahwa sigma kuadrat A dikurang jumlah sigma 2I sama dengan 2 jumlah sigma IJ, di mana I lebih besar daripada J. Sehingga inkorelasi antara butir adalah rendah karena butir kurang setara, maka koefisien reliabilitas alpha Cronbach juga rendah. Karena itu, koefisien reliabilitas alpha Cronbach dikenal juga sebagai koefisien reliabilitas batas bawah atau lower bound. Selanjutnya yang ketiga, yaitu koefisien reliabilitas konsistensi internal, yaitu Kuder-Richardson 20. Dalam hal skor dikotomi, maka variansi butir dapat disederhanakan menjadi sigma kuadrat I sama dengan PI KI atau jumlah sigma kuadrat I sama dengan jumlah PI kali QI. Dengan ketentuan bahwa semua butir adalah setara. Koefisien reliabilitas Kuder-Richardson 20 menjadi sigma KR dikurang 20 sama dengan N per N dikurang 1 dikali sigma kuadrat A dikurang jumlah PI kali QI per sigma kuadrat A. Notasi 20 pada KR20 adalah rumus K20 di dalam artikel mereka. Pada dasarnya, koefisien reliabilitas KR20 di dalam artikel mereka. Pada dasarnya, koefisien reliabilitas 20 sama dengan koefisien reliabilitas alpha Cronbach. Koefisien reliabilitas KR20 lebih dahulu ditemukan daripada koefisien reliabilitas alpha Cronbach. Sebagai contoh, kembali kita lihat bahwa responden kita ada 10, kemudian butir kita ada 10 butir. Namun ini adalah pengskoran dikotomi. Jadi kita dapat variansi dari responden sama dengan 6,56. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya.
Selanjutnya, pembahasan bahwa yang pertama, ciri keofisien reliabilitas KR20 pada keofisien reliabilitas 20 seperti halnya pada koefisien reliabilitas alfa Cronbet, semua butir di dalam alat ukur supaya setara. Kemudian seperti dari reliabilitas alfa Cronbet, bahwa diketahui bahwa sigma kuadrat as dikurang jumlah PI dikali KI sama dengan 2 jumlah sigma IJ, di mana I lebih besar daripada J. Sehingga jika inkorelasi di antara butir adalah rendah karena kurang setara, maka koefisien reliabilitas Kuder-Richardson 20 juga rendah. Karena itu, koefisien reliabilitas Kuder-Richardson 20 dikenal juga sebagai koefisien reliabilitas batas bawah atau lower bound. Kemudian yang pembahasan B, penyederhanaan pada koefisien reliabilitas Kuder-Richardson. Perhitungan jumlah PQ pada rumus KR20 dapat disederhanakan melalui perhitungan rata mereka, yaitu jumlah P kali Q sama dengan N UP kali UK. Dan dikenal sebagai rumus KR21 dengan rumus PKR21 sama dengan N per N kurang 1 sigma kuadrat A dikurang N UP UQ per sigma kuadrat A. Karena Q sama dengan 1P, maka dapat disederhanakan ulang rumus tersebut menjadi PKR21 sama dengan N per N kurang 1 dalam kurung 1 dikurang UA dalam kurung N dikurang UA balas kurung per N sigma kuadrat A. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, yaitu C, perbaikan pada koefisien reliabilitas KR21. Karena perbaikan KR21 lebih kecil daripada perbaikan KR22, maka diadakan koreksi dengan memperkecil rata variansi butir, di mana PKR21 sama dengan N dikurang N per N dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang 0,8 UA dalam kurung N dikurang UA balas kurung per N sigma kuadrat A. Kemudian terdapat pembahasan modifikasi yang bagian D. Jika distribusi probabilitas data sangat miring atau skew, maka koefisien reliabilitas Cronbet perlu dikoreksi. Modifikasi Cronbet terhadap koefisien reliabilitas alpha Cronbet adalah sebagai berikut, yaitu rho sama dengan sigma kuadrat A dikurang jumlah PQ per sigma 2M dikurang jumlah PQ dikali sigma kuadrat M per sigma kuadrat A. Di mana dengan menghasilkan sigma kuadrat M sama dengan 2 jumlah RJ kali PJ dikurang UA sama dengan dalam kurung 1 ditambah UA balas kurung dengan RJ yaitu peringkat skor butir.
Selanjutnya bagian D, koefisien reliabilitas melalui analisis variansi. Yang pertama yaitu dasar reliabilitas. Pada dasarnya, cara ini menemukan skor keliru melalui analisis variansi. Variansi total terdiri atas variansi responden, variansi butir, dan variansi keliru. Jika variansi responden adalah P kuadrat responden dan variasi keliru adalah P kuadrat keliru, maka koefisien reliabilitas didapat dengan rumus rel sama dengan 1 dikurang P kuadrat keliru per sigma kuadrat responden. Selanjutnya, perhitungan dilakukan melalui jumlah kuadrat dan derajat kebebasan dalam analisis variansi. Kemudian, yang bagian kedua yaitu variansi. Variansi adalah hasil bagi dari jumlah kuadrat JK terhadap derajat kebebasan. Kita lihat pada kolom JK atau jumlah kuadrat total diturunkan menjadi 3 yaitu yang pertama jumlah kuadrat responden, jumlah kuadrat butir, dan jumlah kuadrat keliru. Kemudian DK atau derajat kebebasan diturunkan menjadi 3 yaitu derajat kebebasan responden, kemudian derajat kebebasan butir, dan derajat kebebasan keliru. Dan dapat dituliskan rumusnya menjadi jumlah kuadrat keliru sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat responden dikurang jumlah kuadrat butir. Kemudian sama halnya dengan derajat kebebasan. Jika mencari derajat kebebasan keliru, maka dituliskan derajat kebebasan total dikurang derajat kebebasan responden, kemudian dikurang dengan derajat kebebasan butir. Kemudian untuk mencari varian responden, maka dapat kita mencari dengan jumlah kuadrat responden dibagi derajat kebebasan responden. Nah, untuk mencari selanjutnya untuk mencari variansi keliru, maka dapat dituliskan jumlah kuadrat keliru dibagi derajat kebebasan keliru. Selanjutnya di bagian ketiga yaitu rumus perhitungan. Langsung saja kita masuk di rumus yang yaitu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total sama dengan jumlah skor satuan kuadrat dikurang jumlah skor belas kurung kuadrat per banyaknya responden dikali banyaknya butir. Kemudian untuk rumus jumlah kuadrat responden dapat dituliskan dengan jumlah skor responden kuadrat per banyaknya butir dikurang dalam kurung jumlah skor responden belas kurung kuadrat per banyaknya responden dikali banyaknya butir. Kemudian untuk jumlah kuadrat butir kita cari dengan jumlah skor butir kuadrat per banyaknya responden dikurang dalam kurung jumlah skor responden balas kurung kuadrat per banyaknya responden
dikali banyaknya butir. Kemudian untuk mencari derajat kebebasan total, maka dituliskan dengan rumus banyaknya responden dikali banyaknya butir dikurang 1. Kemudian untuk derajat kebebasan responden ditulis dengan banyaknya responden dikurang 1. Kemudian untuk derajat kebebasan butir dituliskan dengan banyaknya butir dikurang 1. Kita lihat pada contoh. Kita memberikan 5 responden, kemudian terdapat 4 butir. Maka ditulis skor banyaknya responden dikali banyaknya butir sama dengan 20 dengan jumlah skor responden sama dengan 68, kemudian sigma responden kuadrat sama dengan 4.628, kemudian sigma skor satuan kuadrat sama dengan 288. Kemudian untuk jumlah kuadrat total kita dapatkan dengan memasukkan rumus, maka kita dapatkan sama dengan 288 dikurang 5.000 dikurang 4.624 dibagi 20, maka didapatkan jumlah kuadrat sama dengan 56,8. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat responden, maka kita masukkan 1086 dibagi 4 dikurang 4.624 dibagi 20, maka didapatkan jumlah kuadrat responden sama dengan 40,3. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat butir, kita masukkan nilai 1190 dibagi 5 dikurang 4.624 dibagi 20, maka didapatkan jumlah kuadrat butir sebesar 6,8. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat keseluruhan, maka kita kurangkan jumlah kuadrat hasil dengan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat responden, dan jumlah kuadrat butir dengan menghasilkan nilai sebesar 9,7. Lanjut, Nesrin. Yang selanjutnya bagian F, reliabilitas pada acuan kriteria. Yang pertama, dasar reliabilitas pada acuan kriteria. Acuan kriteria menetapkan apakah responden belum atau sudah menguasai wilayah kriteria. Reliabilitas berkenaan dengan keterpercayaan keputusan tentang belum atau sudah menguasai. Guna menetapkan tingkat reliabilitas dilakukan 2 kali ujian untuk keputusan sehingga kecocokan di antara kedua keputusan itu menentukan reliabilitas. Ada 2 macam reliabilitas berupa indeks reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Oke, selanjutnya indeks reliabilitas pada acuan kriteria. Melalui ujian ulang atau ujian setara, indeks reliabilitas merupakan bagian konsisten di antara kedua ujian, di mana kita dapat tuliskan bahwa pada indeks reliabilitas pada acuan kriteria melalui ujian ulang atau ujian setara, indeks reliabilitas merupakan bagian yang konsistensi di antara kedua ujian. Ujian 1 terdapat 2, yaitu menguasai dan tidak menguasai. Kemudian ujian 2 menguasai dan tidak menguasai, di mana A dan B adalah konsisten dan B
B dan C tidak konsisten. Di mana indeks reliabilitas PO dituliskan A ditambah B per A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian lanjut. Yang ketiga yaitu koefisien reliabilitas pada acuan kriteria. Acuan dilakukan 2 kali, yaitu ulang atau setara dengan ujian pertama F pada ujian kedua. Menguasai ditambah tidak menguasai. Ujian 2 yaitu B, F. Kemudian ujian 1 terdapat 2 yaitu F dan N. Kemudian dapat dituliskan di mana konsisten reliabilitas sama dengan frekuensi dikurang ujian 1 dan 2 dikali frekuensi ditambah ujian 1 dan 2. Kemudian dikurang frekuensi ujian 1 ditambah ujian 2, kemudian frekuensi ditambah ujian 1 dikurang ujian 2 per frekuensi ujian 1 dan dikurang ujian 1 dan 2 dikurang frekuensi dikurang ujian 1 tetapi ditambah ujian 2 kemudian ditambah terkecil di antara F dan S. Sebagai contoh kita dapatkan bahwa pada ujian pertama dan ujian kedua, ujian pertama N-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 15, F-nya sama dengan 3, S-nya sama dengan 2, V-nya sama dengan 2, dan N-nya sama dengan 30. Koefisien reliabilitas kita masukkan ke dalam rumus bahwa kita dapatkan 10 dikali 15 dikurang 2 dikali 3 per 10 dikali 15 dikurang 2 dikali 3 ditambah 2 dibagi 30 sama dengan 0,71. Selanjutnya. Kemudian di bagian G, peranan koefisien reliabilitas. Reliabilitas pada selisih skor. Skor akhir ditentukan oleh selisih skor 1 dan skor 2, sementara setiap skor memiliki koefisien reliabilitas masing-masing. Ada beberapa kemungkinan untuk memperoleh skor 1 dan skor 2. Dua ujian waktu sama pada kelompok responden yang sama. Dua ujian beda waktu. Dua ujian waktu sama pada kelompok responden yang sama. Dua ujian skor selisih sama dengan skor 1 dikurang skor 2. Rumus koefisien reliabilitas selisih skor. Koefisien reliabilitas skor ini diturunkan dari koefisien reliabilitas masing-masing skor asal. P11 ditambah P22 per 2 dikurang sigma 12 per 1 dikurang koefisien 12. Koefisien 1 dan koefisien 2. Koefisien reliabilitas selisih skor ditentukan oleh korelasi di antara kedua skor. Selanjutnya.
kita lihat contoh, misalkan P11 sama dengan 0,86 dan P22 sama dengan 0,8 sehingga rata mereka adalah 0,83. Berikut adalah koefisien reliabilitas selisih skor 1 dikurang skor 2 untuk berbagai harga koefisien korelasi P12. Pembahasan skor 1 dan skor 2 masing-masing mengandung skor tulen dan skor keliru, di mana A1 sama dengan T1 ditambah K1, A2 sama dengan T2 ditambah K2. Sehingga selisih mereka adalah A1 dikurang A2 sama dengan dalam kurung T1 dikurang T2 balas kurung ditambah dalam kurung K1 dikurang K2 balas kurung. Koefisien korelasi tinggi berarti bahwa T2 terhadap T1 atau dalam kurung T1 dikurang T2 terhadap 0. Sehingga koefisien reliabilitas Prel ditentukan oleh skor keliru K1 dikurang K2 yang acak sehingga akibat Prel terhadap 0. Selanjutnya, kemudian bagian kedua yaitu reliabilitas gabungan skor. Gabungan dua skor. Skor akhir ditentukan oleh jumlah skor 1 dan skor 2, sementara setiap skor memiliki koefisien reliabilitas masing-masing. Ada beberapa kemungkinan untuk memperoleh skor 1 dan skor 2. Dua ujian waktu sama pada kelompok responden yang sama. Dua ujian beda waktu pada kelompok responden yang sama. Skor jumlah sama dengan skor 1 ditambah skor 2. Kemudian dengan rumus koefisien reliabilitas gabungan dua skor, koefisien reliabilitas gabungan dua skor ini diturunkan dari koefisien reliabilitas masing-masing skor asal, di mana koefisien jumlah skor sama dengan satu dalam kurung koefisien reliabilitas skor 1 ditambah koefisien reliabilitas skor 2 balas kurung per 2 ditambah koefisien korelasi antara skor 1 dan 2. Maka besar koefisien korelasi antara skor 1 dan 2, makin besar koefisien reliabilitas gabungan dua skor. Selanjutnya, bagian B, gabungan K skor. Gabungan dua skor kita perluas menjadi gabungan K skor. Koefisien reliabilitas meningkat menurut rumus berikut, di mana kita tuliskan 1 dikurang K dalam kurung K sigma 11 balas kurung per K ditambah dalam kurung K kuadrat dikurang K balas kurung P rata koefisien korelasi. Peningkatan koefisien reliabilitas gabungan skor bergantung pada besar kecilnya rata koefisien korelasi di antara mereka. Makin tinggi rata koefisien korelasi, makin tinggi pula koefisien reliabilitas gabungan skor karena seolah-olah alat ukur diperpanjang. Contoh, skor komposit gabungan terdiri atas 3 skor, masing-masing dengan koefisien reliabilitas 0,7, 0,75, dan 0,8, serta dengan rata inkorelasi 0,339. K sama dengan 3. Di mana rata koefisien reliabilitas
sama dengan 0,7 ditambah 0,75 ditambah 0,8 per 3 sama dengan 0,75. Maka didapatkan rata koefisien korelasi sama dengan 0,39. Koefisien reliabilitas skor komposit menjadi 1 dikurang 3 dikurang 3 dikali 0,75 per 3 ditambah 3 kuadrat dikurang 3 dikali 0,39, maka didapatkan perel sama dengan 0,86. Skor gabungan menyebabkan seolah-olah ujian menjadi panjang sehingga dengan korelasi yang memadai koefisien reliabilitas cenderung meningkat. Lanjut. 3. Koefisien reliabilitas dengan penyebaran sasaran ukur. Yang pertama, uji ulang penyebarannya dapat tinggi. Kita lihat penyebarannya antara uji ulang, uji secara Sperman-Brown dan Alpha Cronbach. Yang pertama, uji ulang penyebarannya tinggi. Kemudian uji setara tinggi, kemudian Sperman-Brown cenderung rendah, dapat tinggi. Kemudian Alpha Cronbach dan KR20 cenderung rendah, kemudian cenderung rendah dan dapat tinggi. Kemudian selanjutnya, dari beberapa koefisien reliabilitas yang kami jelaskan, ada beberapa koefisien reliabilitas lainnya. Yang pertama, koefisien reliabilitas Flanagan, kemudian yang kedua koefisien reliabilitas Gottman, yang ketiga koefisien reliabilitas Messier, yang keempat koefisien reliabilitas Cronbach, yang kelima koefisien reliabilitas Felt, yang keenam koefisien reliabilitas Christoph. Yang ketujuh ada koefisien reliabilitas Goodman, dan yang terakhir yang kedelapan itu ada koefisien reliabilitas Cronbach. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saran dan sanggahan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya dan menyanggah ataupun saran. Saya mau bertanya. Boleh? Baik, silahkan kepada Saudari Yaya. Apakah ada pertanyaan, saran atau sanggahan? Dipersilahkan. Jadi pertanyaan saya, setahu saya formula reliabilitas yang sering digunakan itu dari tadi formula yang ditampilkan di paparan presentasi tak, ada formula reliabilitas Goodman, Spearman-Brown, dan Cronbach. Pertanyaanku, dalam kondisi apa masing-masing formula tersebut digunakan untuk menentukan reliabilitas suatu tes? Itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik, itu tadi pertanyaan dari Saudari Yaya tentang formula reliabilitas dari beberapa formula.
dalam kondisi apa masing-masing formula tersebut digunakan untuk menentukan reliabilitas suatu tes. Mungkin masih ada dari yang lain atau bagaimana? Bismillah, saya ingin bertanya. Saya juga ingin bertanya. Oh baik, jadi ada dua teman kita yang ingin bertanya. Jadi pertama saya persilahkan pada pertanyaan kepada Sucipto. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Ya. Jadi berdasarkan pemaparan dari pemateri itu sudah sangat bagus mengenai tentang bagaimana pengertian dari reliabilitas atau semacamnya. Kemudian lewat daripada proses atau perhitungan untuk mendapatkan sebuah nilai ya untuk instrumen itu, kalau misalkan kita ingin bahas rumusnya, itu pasti kita akan lama untuk membahasnya. Tapi sekarang saya ingin menitik beratkan kepada bagaimana pemahaman konsep kita terhadap reliabilitas. Ya. Jadi saya ingin mengacu kepada konsep studi kasus. Ya. Jadi misalkan ada sebuah peneliti ya menggunakan dua penilai ya secara independen untuk mengevaluasi sebuah proses wawancara ya, misalkan begitu. Jadi ternyata hasil menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan secara signifikan antara kedua penilai tersebut. Artinya mungkin ada reliabilitasnya tinggi dan ada juga reliabilitasnya atau tingkat kepercayaan itu rendah. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah jenis reliabilitas apa yang berpengaruh di situ. Nah, dan kalau misalkan ada, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, terima kasih. Oh baik, terima kasih pertanyaan dari saudara Sucipto. Jadi langsung saja ke pertanyaan berikutnya tadi, yaitu saudari Suci Aulia. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dijelaskan bahwa reliabilitas itu adalah tingkat kepercayaan terhadap skor atau tingkat kecocokan skor dengan skor sesungguhnya. Seperti kita ketahui, dalam sebuah penelitian pasti kita menggunakan sebuah instrumen, di mana instrumen itu kita uji dengan salah satunya adalah uji reliabilitas. Dan saya tertarik dengan pemaparan dari pemateri tadi bahwa ada beberapa koefisien reliabilitas, yaitu tadi ada pilahan, ada konservasi, dan ada konsistensi. Dari ketiga koefisien reliabilitas yang tadi disebutkan, di manakah yang sering digunakan dalam sebuah penelitian atau untuk mengetes dari instrumen tes tersebut? Apakah bisa semuanya ataukah ada salah satu untuk menguji instrumen tersebut? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan dari Suci Aulia tentang dari beberapa instrumen apa dari beberapa jenis koefisien reliabilitas yang mana yang sering digunakan. Mungkin begitu, kira-kira kurang lebih begitu pertanyaannya, Ji.
ya dalam suatu penelitian. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin kita batasi dulu 3 pertanyaan karena nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Jadi untuk beberapa pertanyaan, oke, baik. Dari beberapa tadi pertanyaan saya serahkan ke Fatin untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Suci. Pertanyaannya itu di antara beberapa formula uji reliabilitas, yang manakah yang sering digunakan pada penelitian? Apa benar begitu? Adapun jawabannya yaitu yang sering digunakan pada tes, maaf, tunggu sebentar. Yang sering digunakan pada penelitian yakni adalah koefisien reliabilitas konsistensi. Mengapa demikian? Karena koefisien reliabilitas konsistensi ini mengukur sejauh mana hasil tes tetap konsisten ketika diuji. Meskipun diujinya itu berulang kali. Hal ini sangat penting dalam penelitian karena berfokus pada validitas dan kestabilan dari hasil tes. Sementara itu, kalau menggunakan uji koefisien reliabilitas pilahan, jarang digunakan karena uji ini lebih relevan untuk instrumen tes yang memiliki bentuk atau bentuk pilihan ganda yang memerlukan asumsi tertentu yang mungkin tidak berlaku untuk semua jenis tes. Adapun untuk koefisien yang ketiga, yaitu koefisien reliabilitas konservasi, itu lebih jarang lagi digunakan karena lebih fokus bagaimana tes tersebut mencerminkan perubahan yang ada selama waktu tertentu, bukan hanya pada konsistensi atau stabilitas dari instrumen itu. Jadi yang sering digunakan dalam penelitian adalah koefisien reliabilitas konsistensi. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi beberapa tanggapan dari Saudari Nisrina Fatin Hamidah. Kemudian saya kembalikan kepada penanya tadi, apakah ada tanggapan balik atau sudah dipahami tentang jawaban yang telah disampaikan oleh Nisrina Fatin Hamidah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Nisrina Fatin. Ingin mengkonfirmasi bahwa tadi dikatakan bahwa yang sering digunakan dalam reliabilitas yang sering digunakan dalam penelitian atau dalam menguji suatu instrumen itu yaitu koefisien reliabilitas konsistensi, yang dimana mengukur sejauh mana tes itu diuji secara konsistensi walaupun dilakukan secara berulang-ulang. Apakah seperti itu tadi yang dipaparkan? Iya, benar, saudara. Baik. Terima kasih atas jawaban dari Baik, kemudian tadi ada pertanyaan dari Saudara
Saudari Yaya yang menanyakan bahwa formula yang dalam situasi apa formula tersebut digunakan. Dari beberapa formula yang kami jelaskan, dia menanyakan bahwa dalam kondisi apa masing-masing formula tersebut digunakan untuk menentukan reliabilitas suatu tes. Yang pertama yaitu reliabilitas Goodman. Formula reliabilitas Goodman digunakan dalam tes dengan skala ordinal atau tes yang memiliki urutan yang jelas antara item-itemnya. Goodman sering digunakan untuk mengukur konsistensi respon secara keseluruhan, terutama dalam tes yang mengharuskan peserta untuk menjawab dalam urutan tertentu seperti dalam tes pengukuran keterampilan atau kemampuan yang diharuskan untuk harus dilakukan secara bertahap. Itu reliabilitas Goodman. Kemudian untuk reliabilitas Sperman-Brown atau formula Sperman-Brown digunakan untuk menghitung reliabilitas tes ketika tes dibagi menjadi dua bagian. Seperti tes yang dibagi menjadi 2,5 atau dalam konteks split half. Ini digunakan dalam tes yang terdiri dari 2,5 bagian yang dapat diuji secara terpisah dan terhitung reliabilitasnya berdasarkan hasil kedua bagian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu reliabilitas Kronberg. Formula reliabilitas Kronberg paling sering digunakan dalam tes yang memiliki banyak item dengan respon dalam bentuk skala interval atau rasio, digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari tes. Sering digunakan dalam tes menggunakan skala Likert atau jenis skala penilaiannya. Jadi singkatnya yang pertama itu reliabilitas Goodman, yaitu ketika tesnya dalam bertahap. Kemudian reliabilitas Sperman-Brown, yaitu ketika kita ingin membagi tesnya menjadi dua bagian. Yang ketiga itu reliabilitas Kronberg, yaitu ketika kita ingin menggunakan skala Likert atau jenis skala penelitian lainnya. Mungkin itu penjelasan saya kepada pertanyaan dari saudari Yaya. Apakah ada tanggapan atau umpan balik? Saya silakan. Oke, jadi tadi dijelaskan bahwa untuk reliabilitas Goodman itu digunakan dengan tes dengan skala ordinal untuk mencari konsistensi respon dan digunakan untuk tes yang dilaksanakan secara bertahap. Kemudian untuk reliabilitas Sperman-Brown itu untuk tes yang dibagi menjadi dua bagian terpisah. Kemudian untuk reliabilitas Cronbach itu untuk tes yang punya banyak item dengan skala interval dan yang dicari adalah konsistensi internal suatu tes. Jadi jawabannya dapat dipahami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada saudara Yaya sebagai penanya. Jadi langsung saja kami melanjutkan ke pertanyaan dari teman tadi yang menyatakan bahwa dalam sebuah penelitian terdapat dua penilai yang melakukan penilaian, tetapi hasil penilaian keduanya berbeda. Jenis reliabilitas apa yang harus digunakan dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, sebelumnya jadi ada jenis reliabilitas yang terpengaruh, yaitu jenis reliabilitas antar penilai atau inter-rater reliability. Reliabilitas ini mengacu pada sejauh mana atau lebih penilai sejauh mana dua atau lebih penilai memberikan penilaian konsisten terhadap cara yang sama. Kemudian cara memperbaikinya, yang pertama memberikan pelatihan, tentunya memberikan pelatihan kepada
penilai. Pastikan semua penilai memahami instrumen evaluasi dengan cara yang sama. Kemudian, memberikan pelatihan dan simulasi penilaian menggunakan standar atau contoh. Kemudian, cara yang kedua yaitu mengembangkan panduan penilaian yang jelas. Nah, seringkali penilaian berbeda karena panduan yang tidak jelas. Caranya itu membuat kriteria yang spesifik dan rinci terhadap penilaian. Kemudian gunakan rubrik atau skala yang terdefinisi dengan baik. Misalkan yang pada umumnya kita gunakan rubrik 1 sampai 4, kita jelaskan bahwa 1 itu kurang baik, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Kita perjelas skalanya. Kemudian menggunakan sesi kalibrasi. Digunakan sesi kalibrasi ini, kita mengadakan diskusi awal di mana antar peneliti membahas bagaimana mereka meneliti data yang sama untuk mencapai suatu kepahaman yang sama pula. Kemudian cara yang keempat yaitu meningkatkan objektivitas alat penilaian, yaitu dengan memperbaiki atau mengevaluasi objek dan objek sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi antar penilai. Yang kelima, menghitung dan mengevaluasi reliabilitas antar penilai. Nah, menggunakan statistik seperti koefisien Kappa-Cohen atau koefisien korelasi interkelas untuk mengukur konsistensi antar penilai. Jika hasilnya rendah, maka dilakukan revisi pada langkah-langkah yang tadi. Mungkin itu jawaban dari saya, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau dari pemateri yang lain, atau sanggahan ulang dari penanya. Saya berikan kepada forum. So, saya langsung kembalikan kepada penanya tadi, apakah ada tanggapan balik atau saran atau sudah dipahami? Baik, terima kasih. Saya kira dari penjelasan materi itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari beberapa pertanyaan dan saran dari teman-teman. Kemudian mungkin kita lanjutkan kepada sesi pemantapan yang akan dibawakan oleh dosen pengampu mata kuliah. Jadi dengan itu kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Allahu wabarakatuh. KB Prof, mungkin bisa kita ambil alih. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada yang Prof. Tunggu dulu, masih ada jangan kasih kesempatan orang yang mendapatkan skor. Izin Kak Alim, saya ingin bertanya. Ya, bagus. Daripada tidak punya skor Arwin, silakan Arwin.
Baik, silahkan Arwin. Apakah suara saya bisa kedengaran, Kak Alim? Baik, di copy, kedengaran. Baik, terima kasih. Tadi dari sekian banyak jenis-jenis uji reliabilitas, yang ingin saya pertanyakan, apakah dari sekian banyak uji reliabilitas itu dilaksanakan dengan prosedur yang sama, ataukah setiap jenis uji reliabilitas itu mempunyai prosedur pelaksanaannya tersendiri? Kemudian, bagaimana cara menentukan bahwa uji reliabilitas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur itu, atau mungkin ada yang keliru? Itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan. Bagaimana Nur Alim Oh, atau baik, Nis? baik. Langsung saya coba untuk menjawabnya. Jadi untuk uji reliabilitas tentu memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk memastikan konsistensi alat ukur atau proses penilaian. Namun ada beberapa prosedur atau langkah-langkah dari setiap uji reliabilitas yang berbeda, tergantung jenis reliabilitas yang diuji. Yang pertama, reliabilitas antar penilai. Prosedurnya yaitu yang pertama, 2 atau lebih penilai dalam mengevaluasi data yang sama secara independen. Kemudian langkah yang kedua, hasil penilaian dibandingkan untuk mengukur konsistensi. Kemudian fokus pada reliabilitas antar penilai ini adalah mengukur sejauh mana 2 atau lebih penilai memberikan hasil yang sama. Kemudian uji reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas konsistensi internal. Prosedurnya yang pertama adalah data diambil satu kali pengukuran menggunakan kuesioner atau tes dengan banyak item. Kemudian langkah kedua yaitu konsistensi antara item dalam alat ukur diuji menggunakan statistik. Fokus uji ini adalah untuk mengukur seberapa konsisten item-item dalam alat ukur saling mendukung dalam konstruksi yang sama. Kemudian yang ketiga tadi ada reliabilitas tes retest, yaitu alat ukur atau tes yang sama diberikan kepada responden yang sama dengan waktu yang berbeda. Hasil dari dua pengukuran tersebut dibandingkan menggunakan koefisien korelasi. Fokus uji reliabilitas ini yaitu mengukur stabilitas hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Kemudian yaitu reliabilitas paralel yang prosedurnya yaitu responden diuji dengan dua versi alat ukur yang setara. Kemudian hasil dari kedua versi dibandingkan menggunakan koefisien relasi. Fokus mengukur konsistensi hasil antar dua variasi alat ukur yang dirancang untuk mengukur hal yang sama. Mungkin singkatnya adalah
Jadi beberapa uji reliabilitas tentunya memiliki prosedur yang berbeda tergantung dari kita mau fokus kemana. Yang ada beberapa fokus. Yang pertama ada kita fokus kepada subjek yang ingin diuji, atau kita ingin fokus ke data yang ingin dianalisis, kemudian kita ingin fokus terhadap konsistensi terhadap waktu. Tergantung kita mau ukur konsistennya terhadap apa. Jadi mungkin prosedurnya juga berbeda. Tapi kita kembali lagi terhadap tujuan dari reliabilitas, yaitu untuk memastikan konsistensi alat ukur atau proses penilaian terhadap hasil penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Atau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan ulang dari Saudara Arwin. Baik Kak Alim, terima kasih atas penjelasannya. Yang saya pahami di sini atau boleh saya temukan ialah bahwa pada dasarnya semua uji reliabilitas itu sama ya, namun hanya prosedur pelaksanaannya yang membedakan sesuai dengan bagaimana objek itu diteliti atau dievaluasi. Terima kasih atas penjelasannya Kak Alim. Saya kembalikan. Oh, baik, terima kasih dari Saudara Arwin. Atau mungkin ada yang lain lagi, tambahan atau saran atau pertanyaan dari teman-teman yang lain, atau dari pemateri yang lain, tambahan. Kak Lilis atau Saudara Budiman, masih ada tanggapan? Tidak ada sih. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa sudah tidak ada Prof Ya baik. atau bagaimana? Ini rupanya ini Nur Alim pendiam tapi banyak membaca. Bagus ya. Hanya ada keliru sedikit. Kekonsistenan butir itu internal, kalau menyebut kekonsistenan internal butir berarti itu validitas butir. Misalnya 30 butir. Kita lihat butir 9. Kita mau lihat bagaimana itu butir 9. Artinya apakah butir 9 konsisten di sekelompok butir itu. Artinya kalau konsisten berarti relatif sama dari tujuan tes itu. Jika tidak konsisten, maka butir 9 itu drop out atau digugurkan. Jadi kalau menyebut konsistensi butir secara internal itu validitas butir menggunakan Airbus, bukan reliabilitas. Reliabilitas bukan reali tapi relia ya. Berikut ada pertanyaannya, bagaimana supaya hasil koefisien dari reliabilitas tinggi atau disebut instrumen itu reliable. Pertama-tama butir itu harus divalidasi isi oleh pakar. Beberapa macam rumus yang digunakan, termasuk
reliabilitas dengan menggunakan dua pakar. Bisa juga dengan menggunakan icon. Boleh juga dengan beberapa penilai. Biasa disebut peer comparison. Setelah itu diperbaiki butir-butir itu berdasarkan saran dari pakar. Berikut syarat berikutnya, kalau ada 100 butir, misal 100 butir, maka banyaknya subjek uji coba minimal 6 kali jumlah butir. Berarti 600 responden yang harus kita uji cobakan. Kurang dari 600, maka reliabilitasnya itu rendah atau ditolak di bawah 0,70. Yang ketiga, menguji coba diusahakan sebelum jam 12 siang. Diharapkan pagi. Yang keempat, semua pernyataan bahasa kata atau kata-kata dipahami peserta didik. Jadi harus dipahami apakah itu mau diuji cobakan di SD, SMP, SMA, guru, kepala sekolah. Harus sesuai dengan bahasanya. Jangan membuat suatu istilah di SD yang belum atau asing baginya. Kemudian harus diinput berdasarkan kenyataan. Kalau memang dapat 6, ya 6. Mendapat 7, 7. Mendapat 9, 9. Mendapat 2, 2. Kemudian yang terakhir, butir yang tidak valid jangan digabungkan dengan butir yang valid kemudian dihitung reliabilitasnya. Tetapi yang dihitung reliabilitasnya adalah butir-butir yang sudah valid. Itu terkait dengan penanya, saya tidak tahu siapa tadi. Yang kedua, ada penanya yang kedua. Salah satunya terkait dengan yang mana yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang biasa digunakan KR20. KR itu singkatan Kader Rickardson. Dan alpha kromba. Itu yang sering digunakan. KR20 digunakan untuk instrumen itu yang diskor dikotomi 1-0. Ya tidak. Jadi kalau tes 1-0, benar 1, salah 0. Itu dikotomi. Mungkin juga ada suatu kuesioner menyebut ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kita gunakan KR20. Tapi kalau penskorannya politomi, kita gunakan alpha kromba. Alpha kromba. Contohnya, yang politomi, tes esai. Yang kedua, skala Likert. Yang kontinum atau kontinu atau politomi, kita gunakan alpha kromba. Saya kira itu yang perlu dikomentari terkait dengan tayangan yang dibawakan oleh Nur Alim dan Nis. Saya kira sudah cukup
Dan mungkin yang lain itu merasa ribet, ada theta AB, theta apalah, pangkat 2, sigma A kuadrat, ada juga kuadrat sigma A. Tapi kalau biar walaupun dari bahasa, kalau cinta matematika itu paham. Ini Nur Alim S1 apa ini? Nur Alim. Nur Alim. Pendidikan fisika, Prof. Oh, pantas. Jadi sudah Pendidikan mengenal fisika. itu sudut pantul, pencerminan, ukur-ukuran, angka penting, signifikan yang sering masuk di laboratorium. Pantas. Jadi memang layak tadi bahwa banyak membaca. Saya kira demikian, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih.